Didu sedang belajar membuat origami angsa. Sudah beberapa origami angsa yang ia buat. Nah, ternyata saat ia membuat origami angsa yang berikutnya, kertas si Didu terdapat percikan tinta. Tinta ya, bukan cinta. Saat dia lipat, ternyata percikan tersebut menempel di sisi kertas yang lainnya. Dari situ, si Didu jadi ingat materi refleksi. Kira-kira materi refleksi yang mana ya yang menggambarkan kisah si Didu tersebut? Yuk kita cari tahu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Teman-teman, pada kisah di awal tadi, si Didu mendapati percikan tinta menjadi dua karena kertas dilipat. Hal tersebut merupakan contoh dari refleksi. Akan tetapi, karena dilipat secara diagonal seperti tadi, itu artinya sama dengan direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kira-kira bagaimana ya cara menentukan bayangan hasil refleksi tersebut? Yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Sebelum merujuk ke kisah si Didu, coba lihat kertas origami persegi yang ini. Kertas ini memiliki panjang sisi 10 cm. Kak Yosef beri nama kertas ini sebagai persegi ABCD. Ketika Kak Yosef lipat kertasnya secara diagonal seperti ini, maka titik B akan bertemu dengan titik... jangan dijawab dulu ya. Kita gambarkan pada bidang kartesiusnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Titik A-nya berada pada pusat koordinat yaitu 0,0. Sementara itu, titik B berada di koordinat 10,0. C berada di koordinat 10,10. Dan titik D berada di koordinat 0,10. Ketika melipat secara diagonal tadi, itu artinya sama dengan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kita taruh garis Y sama dengan X-nya sebagai cermin ya. Kita bisa melihat seakan-akan persegi ini memiliki dua segitiga siku-siku. Segitiga yang pertama berwarna merah dan yang kedua berwarna biru. Ketika kita lipat atau refleksikan terhadap si cermin, maka mereka akan saling bertemu. Jadi, refleksi segitiga yang biru ini akan menghasilkan segitiga yang lancipnya di bawah, yang warna merah. Aneh ya? Tapi nggak apa-apa. Oke deh teman-teman. Saat setelah dilipat, ternyata terlihat ya, titik B akhirnya bertemu dengan titik D. Nah, titik D ini bisa dikatakan sebagai bayangan refleksi dari titik B terhadap garis Y sama dengan X. Yang semula koordinatnya 10,0, bayangan titiknya menjadi 0,10. Dan kalau kita tarik garis dari B ke D, maka akan tegak lurus dengan si cermin. Seperti kesimpulan kita tentang sifat dari refleksi. Dan jarak titik B ke titik D adalah sama panjang. Oke, sekarang kalau misal Kak Yosef taruh titik P yang berada di koordinat 10,3. Hasil bayangannya gimana ya? Coba perhatikan segitiga siku-siku ini yang berwarna biru. Alasnya adalah 10 dan tingginya 3. Maka kalau kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka nantinya akan terbentuk segitiga yang terbalik. Dengan panjang alasnya 3 dan tingginya 10. Berarti sekarang koordinat bayangannya menjadi 3,10. Apakah teman-teman sudah bisa menarik kesimpulannya? Biar mantap menarik kesimpulannya, kita coba terapkan ke kisah si Didu ya. Kita gambarkan kisah Didu pada bidang kartesius. Misalkan, percikan tinta pertama tadi adalah titik P
dengan koordinat A, B. Kemudian dilipat atau dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y. Titik P ini bisa kita bentuk segitiga seperti ini, dengan panjang alas A dan tinggi B. Karena akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan segitiga yang terbalik, dengan panjang alas menjadi B dan tingginya A. Nah, titik yang ini apakah bisa dikatakan sebagai titik refleksi ya? Coba kita hubungkan saja titik bayangan dengan titik asalnya. Nah, terlihat kan? Jadi garis yang tegak lurus dengan cermin. Dan terlihat jarak titik bayangannya ke cermin sama dengan jarak titik asal ke cermin. Jadi, titik ini bisa dikatakan sebagai titik P aksen yang merupakan refleksi dari titik P terhadap garis Y sama dengan X. Teman-teman, dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa bayangan titik P, A, B yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinat B, A. Atau bisa kita tuliskan menjadi notasi seperti ini. Jadi ingat ya, nilai bayangannya hanya terbalik antara nilai X dan Y semula. Lalu, bagaimana jika ada suatu titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X? Tenang, Kak Yosef akan jelaskan pelan-pelan. Oke nih, sekarang Kak Yosef memiliki titik P dengan koordinat A, B. Akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, sekarang kita coba tarik garis dari titik P menuju ke cermin. Dari atas ke bawah, kemudian dari kanan ke kiri. Maka kita akan memperoleh segitiga siku-siku sama sisi dengan panjang sisi A plus B. Nah, kalau segitiga ini kita refleksikan, maka akan menghasilkan segitiga sama sisi juga, yang panjang sisinya juga sama, yaitu A ditambah B. Kita bisa lihat dua segitiga ini menjadi satu bangun persegi ya. Misalkan masing-masing titik sudutnya kakak beri nama P, Q, R, dan S. Maka ketika dilipat, titik P akan bertemu dengan titik R. Di mana letak titik R adalah B satuan di kiri sumbu Y dan A satuan di bawah sumbu X. Atau dengan kata lain, berada di koordinat titik negatif B, negatif A. Teman-teman, apakah bisa dipastikan titik R ini sebagai titik refleksinya? Oke, tinggal kita tarik garis aja antara titik asal P ke titik bayangannya yaitu R. Terlihat tegak lurus dengan cermin kan? Dan sekarang kita coba cek apakah jaraknya sama. Coba lihat segitiga biru dan segitiga merah ini. Dari pusat cermin ke titik R merupakan sisi miring segitiga merah yang alasnya B dan tingginya A. Sementara dari pusat ke titik P merupakan sisi miring segitiga biru yang alasnya A dan tingginya B. Itu artinya panjang kedua titik tersebut sama terhadap cermin. Jadi titik R dengan koordinat negatif B, negatif A bisa dipastikan sebagai titik bayangan dari titik P, A, B terhadap garis Y sama dengan X. Dengan kata lain, titik R ini sama dengan titik P aksen. Dari penjelasan Kak Yosef tadi, kita dapat mengambil kesimpulan nih. Jadi, bayangan titik P dengan koordinat A, B yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X akan menghasilkan titik P aksen yaitu dengan koordinat negatif B, negatif A. Atau bisa kita notasikan seperti ini. Jadi ingat-ingat ya, hasil bayangannya adalah nilai yang terbalik antara nilai X dan Y-nya. Jangan lupa dikalikan dengan negatif.
Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari Kak Yosef. Perlu diingat-ingat ya, ada dua hal. Yang pertama, bayangan titik P, A, B yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinat B, A. Sementara itu yang kedua, bayangan titik P, A, B yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinat negatif B, negatif A. Teman-teman, jangan lupa berlatih soal ya. Sampai jumpa.